Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai masuk dalam kisah Ashabul Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengambil pertanyaan tersebut dari orang-orang Yahudi. Kata Allah, "Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba." Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami goa dan Raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ar-Raqim, ada khilaf di antara para ulama tentang makna Raqim. Ada yang mengatakan Raqim itu adalah anjing Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan Raqim adalah nama batu yang ada di goa tersebut. Ada yang mengatakan Raqim adalah nama lembah yang ada di goa tersebut. Namun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dipilih oleh Ibnu Katsir dan dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullahu taala, Ar-Raqim fa'il bermakna maf'ul, artinya al-marqum, artinya yang tertulis. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya tatkala penduduk akhirnya mendapati Ashabul Kahfi meninggal di dalam gua tersebut, maka mereka menuliskan kisah Ashabul Kahfi dalam sebuah prasasti. Dari batu mereka tuliskan kisah Ashabul Kahfi. Itu namanya Raqim. Ada yang mengatakan mereka menulis di atas lembaran emas, dalam lempengan emas. Intinya mereka tulis kisah Ashabul Kahfi sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Allah mengatakan, ayat ini maksudnya bagaimana? Maksudnya, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan mereka menganggap kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menakjubkan. Katakanlah bahwa masih ada ayat-ayat Allah yang lain yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Maksud ayat ini demikian, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Am hasibata, apakah kau menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi menakjubkan? Masih ada yang lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Apa sih kisah Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi cuma ada beberapa pemuda yang tidur 309 tahun kemudian dibangunkan oleh Allah. Ini menakjubkan. Tetapi yang lebih menakjubkan lebih banyak. Penciptaan langit ini menakjubkan. Penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Ini menakjubkan. Daripada hanya sekedar tidur 300 tahun kemudian bangun lagi. Manusia kemudian dari air mani menjadi manusia ini menakjubkan. Penciptaan bumi menakjubkan. Langit yang begitu luasnya menakjubkan. Isra Mi'raj menakjubkan. Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Siapakah para pemuda ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan salaf dan khalaf banyak di antara mereka menyebutkan kisah Ashabul Kahfi adalah tentang kisah 7 pemuda yang hidup di suatu zaman. Zaman ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mereka hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam ataukah mereka hidup sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam? Al-Hafidz Ibnu Katsir merajihkan bahwasanya mereka ini hidup di zaman sebelum Nabi Isa. Jadi mereka bukan orang-orang Nasara. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dalilnya, kata Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi perhatian terhadap kisah ini. Seandainya itu terjadi di zaman setelah Nabi Isa, maka orang Yahudi tidak terlalu perhatian dengan kisah ini. Wallah alam, ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kita tidak tahu di zaman manakah mereka pernah hidup. Yang jelas disebutkan bahwasanya mereka adalah 7 pemuda yang hidup di satu zaman, di zaman seorang raja yang Dakyanus. Mereka hidup di zaman tersebut. Raja ini adalah raja yang musyrik dan seluruh warganya, rakyatnya juga musyrikun. Mereka menyembah berhala dan mereka punya acara tahunan. Mereka pergi ke suatu lapangan terbuka sambil membawa hewan-hewan untuk disembelih dan dikorbankan bagi berhala-berhala mereka. Maka berangkatlah mereka pada suatu hari, seluruh penduduk negeri, raja-rajanya, pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, semua keluar. Termasuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini disebutkan mereka adalah anak-anak orang kaya. Anak-anak pejabat, anak-anak menteri. Mereka pun ikut serta dalam acara tersebut. Tatkala acara kesyirikan dimulai, maka salah seorang dari pemuda ini keluar. Dia tidak suka dengan kesyirikan. Maka dia pun keluar, menjauh dari kumpulan orang-orang tersebut, lalu dia beristirahat di bawah sebuah pohon, menjauh dari mereka. Tidak lama kemudian datang orang kedua, keluar juga, tidak saling mengenal, duduk juga di pohon. Datang yang ketiga, keluar juga, sampai 7 orang kemudian mereka diam-diaman dalam Di bawah pohon.
Akhirnya diam-diaman mereka saling takut kalau ketahuan, ternyata mereka pergi gara-gara tidak suka dengan kesyirikan. Akhirnya yang satu berbicara, "Sudahlah, kenapa saya kesini karena saya tidak suka dengan kesyirikan." Maka yang lain mengatakan, saya juga. Ternyata 7 orang tersebut memisahkan diri karena tidak suka dengan kesyirikan. Dan Ibnu Katsir menyebutkan hadis arwahun junudun mujannadah. Bahwasanya roh-roh itu saling berkelompok-kelompok. Tatkala orang yang suka dengan tauhid, dia akan berkumpul dengan orang yang bertauhid. Orang yang suka bermaksiat berkumpul dengan orang yang bermaksiat. Orang yang suka kesyirikan berkumpul dengan orang kesyirikan. Allah menjadikan mereka berkumpul tanpa mereka sepakati terlebih dahulu. Maka setelah mereka berkumpul, maka mereka pun berpisah dari masyarakat dan mereka membuat semacam ma'bad, semacam tempat ibadah yang mereka bertauhid kepada Allah di tempat ibadah tersebut. Jadilah seluruh rakyat di negeri tersebut hasut sama mereka. Ini kenapa mereka bikin tempat ibadah sendiri? Maka mereka pun rakyat melaporkan para pemuda ini kepada Raja Dakyanus. Dilaporkanlah. Maka dipanggillah mereka oleh Raja Dakyanus. Ternyata mereka adalah anak-anak pejabat. Dikenal oleh raja tersebut. Orang kaya semuanya, pakaiannya bagus-bagus. Maka sang raja mengatakan, "Buka pakaian kalian." Pakaian indah mereka buka. Disuruh ganti dengan pakaian yang biasa, pakaian orang miskin. Kemudian mereka diperintahkan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, untuk berbuat kesyirikan. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau, akhirnya sang raja kasihan lihat mereka ini anak muda, masih muda-muda. Ya udahlah, kalian saya kasih waktu untuk berpikir. Dikasih beberapa waktu untuk berpikir, tidak langsung dihukum oleh sang raja. Dan tatkala mereka diberi waktu untuk berpikir ini, maka mereka berpikir untuk kabur. Kaburlah mereka meninggalkan negeri tersebut, pergi menuju goa. Ini ceritanya. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka tatkala pergi ke goa, mereka mengatakan, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat. Perhatikan di sini rahmat juga adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam siyak talab, meminta. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmatmu. Seluruh rahmatmu berikanlah kepada kami. Ya, mencakup umum rahmat yang berkaitan dengan kami, dengan jasad kami, dengan agama kami. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di sini Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan. Hasanah di sini adalah nakirah dalam konteks talab, meminta, maka memberikan faedah keumuman. Oleh karenanya barang siapa yang ingin minta dunia apa saja, kalau dia baca doa ini maka sudah cukup. Minta dunia apa saja, dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam benaknya ingin sesuatu, maka sudah cukup. Karena hasanah sini mencakup seluruh kebaikan dunia. Bahkan sebagian salaf tatkala ditanya bagaimana doa agar kita bisa mendapatkan istri yang solehah, maka suruh baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua kebaikan minta doa ini selesai. Orang bilang doa sapu jagat ya. Mencakup seluruh kebaikan di dunia dan mencakup seluruh kebaikan di mana? Di akhirat. Jadi mereka minta secara global, mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada kami." Rahmat apa saja yang penting baik-baik kami. Mereka tidak minta rahmat tertentu. Mereka mengatakan, "Atina min ladunka rahmah." Berikanlah rahmat kepada kami. Maka Allah kabulkan mereka, maka Allah mengilhamkan mereka untuk pergi ke sebuah goa. Lalu mereka masuk dalam goa tersebut, Allah tidurkan mereka. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.